Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda April Pratiwi akan menjelaskan tentang anatomi wanita dan pria. Yang pertama, anatomi wanita. Itu terbagi atas bagian luar, samping, dan dalam. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu labia majora. Bisa disebut sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Selanjutnya, itu labia minora. Labia minora bisa disebut juga bibir kecil yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra. Kulitnya halus, mudah teriritasi, dan bengkak. Selanjutnya, Bartholin gland. Bartholin gland bisa disebut juga kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misfi. Selanjutnya itu ada klitoris. Klitoris adalah organ reproduksi wanita yang merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Perlu diketahui bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsangan wanita saat berhubungan intim. Selanjutnya, urethral opening. Urethral opening berada tepat di bawah klitoris. Fungsi lubang ini untuk keluarnya urin atau kencing. Selanjutnya itu ada vagina. Lubang ini berada di bawah lubang uretral. Fungsinya untuk menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah menstruasi, dan kopulasi. Selanjutnya ada lubang anus. Lubang anus berfungsi untuk tempat keluarnya feses. Selanjutnya kita masuk alat reproduksi tampak dari samping. Coba perhatikan, apakah sudah melihat organ reproduksinya? Ya, organ reproduksinya ada di bagian tengah. Dari bagian luar ada lubang vagina, kemudian masuk ke dalam hingga sampai ke uterus. Oke deh, yuk kita bahas organ pada bagian dalam. Ini dia organ pada bagian dalam wanita. Yang pertama, itu ada ovarium. Ini ovarium. Bentuknya bulat atau oval, ovarium ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu. Biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan. Selanjutnya adalah fimbre. Fimbre yaitu rumbai-rumbai seperti tangan posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima sel telur akan dialirkan ke tuba Fallopi. Selanjutnya itu ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba Fallopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah. Nah, fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Selanjutnya itu ada uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Selanjutnya itu ada fundus. Fundus adalah bagian atas dari uterus. Selanjutnya cervix. Cervix adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Di sini akan membuka jika terjadinya kontraksi. Selanjutnya itu ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi dalam dan organ reproduksi bagian luar.
Selanjutnya, itu ada alat reproduksi pria. Organ pria dibedakan menjadi genitalia internal dan eksternal. Organ genitalia internal terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, funiculus spermaticus, dan kelenjar seks tambahan. Organ genitalia eksternal terdiri dari penis, uretra, dan skrotum. Kita masuk satu-satu, yaitu pertama testis. Testis berbentuk seperti telur, berukuran 4 x 3 cm yang dikelilingi oleh jaringan ikat kolagen. Selanjutnya itu epididymis. Epididymis adalah saluran yang berkelok-kelok dengan panjang sekitar 4-6 meter. Di dalam epididymis, spermatozoa akan matang menjadi mortil dan fertil. Setelah melalui epididymis, yang merupakan tempat penyimpanan sperma sementara, sperma akan menuju ductus deferens. Selanjutnya, itu ada skrotum. Skrotum ini adalah organ genitalia eksternal. Skrotum, organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Organ ini terletak di belakang atau pangkal penis. Penis adalah salah satu organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa puber. Dan ada juga uretra, memproduksi cairan untuk mengemasi kantong kemih. Selanjutnya itu bagaimana kita cara-cara menjaga organ reproduksi. Yang pertama itu kita bisa menjaga kebersihannya. Ketika buang air, itu vagina atau penisnya harus dibersihkan dengan bersih. Itu mulai dari bagian depan ke bagian belakang, agar kotoran-kotoran atau kuman tidak masuk ke area yang mungkin akan menyebabkan penyakit yang akan datang. Yang kedua itu makanan yang sehat. Makanan yang sehat juga berpengaruh terhadap organ reproduksi wanita dan pria. Selanjutnya, hindari rokok, atau lebih baiknya tidak merokok bagi pria ataupun wanita. Selanjutnya, jangan minum alkohol, karena alkohol atau minuman keras itu beresiko besar bagi organ reproduksi. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu dibutuhkan untuk semua manusia, terutama untuk kesehatan alat reproduksinya. Sekian dari saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.